Pengelolaan arsip dinamis itu meliputi 3 hal. Pertama, penciptaan, kedua, penggunaan dan pemeliharaan, yang ketiga adalah penyusutan. Itulah ruang lingkup yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Pusat Arsip Indonesia, masih bersama saya Sapin Sejati. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai belagu pada bagian kelima di bab 4 Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Bagian ini adalah salah satu bagian inti dari pembahasan Undang-Undang 43. Sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk dapatkan pemberitahuan terkini dari konten-konten yang ada di Pusat Arsip Indonesia. Baik, kita mulai pembahasannya. Bab 4, pengelolaan arsip dinamis, saya singkat sebagai PAD. Dan inti dari pengelolaan arsip dinamis adalah untuk menjamin ketersediaan arsip dari kegiatan yang diselenggarakan. Untuk apa? Sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah. Nah, untuk itu maka arsip dinamis ini harus diciptakan melalui sebuah sistem yang pertama, yang A, saya tulis di sini A, itu singkatan dari andal, yang S-nya adalah sistematis, U-nya adalah utuh, sementara M-nya adalah menyeluruh, dan S-nya adalah, S yang kedua adalah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Ini dia sistem yang harus dibangun untuk mendasari penciptaan arsip dinamis. Nah, isinya apa saja? Salah satu sistem yang diperlukan adalah sebuah instrumen kearsipan. Di dalam penciptaan, kita masuk sini, setidaknya akan dibutuhkan 3 instrumen. Instrumen yang pertama adalah tata naskah dinas, yang kedua adalah jadwal referensi arsip, yang ketiga adalah klasifikasi arsip. Seperti yang saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya yang berjudul Gestation, yang kalau teman-teman belum lihat, silahkan klik linknya di sini. Saya menyampaikan bahwa JRA itu sudah dipergunakan ketika pertama kali kita menciptakan. Penjelasan detailnya seperti apa silahkan dicek saja di videonya. Nah, tentu ada tata naskah dinas, jadwal referensi, dan klasifikasi. Saya cantumkan dasar hukumnya. Ini ada Perka nomor 2 tahun 2014 dalam hal pedoman menyusun tata naskah dinas. Kemudian adalah Perka 22 untuk JRA dan ada Perka 19 2012 untuk klasifikasi. Ini adalah pedoman untuk menyusun ini semua. Jadi ini pedoman untuk menyusun ini semua. Nah, kemudian nanti kalau ditambahkan dengan ini, ditambahkan dengan sistem klasifikasi keamanan dan akses, jadi setidaknya dalam pengelolaan arsip dinamis dibutuhkan 4 instrumen. Nah, keempat ini yang diterbitkan ANRI adalah pedoman penyusunannya. Sehingga saya di bagian pertama belagu sudah mengatakan bahwa seharusnya dalam penciptaan arsip, pencipta arsip itu harus menyediakan kebijakan kearsipannya. Salah satunya adalah 4 instrumen ini yang dirajut dalam, yang disatukan dalam tata kearsipan. Nah, tata kearsipan itu kemudian lampirannya isinya adalah tata naskah dinas, klasifikasi, jadwal referensi, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses. Tentu saya tidak bisa menyebutkan semua dasar hukum kearsipan mengenai pengelolaan arsip dinamis di sini. Nanti akan saya tampilkan di akhir video. Jadi nanti teman-teman kalau membutuhkan itu silahkan simak di akhir videonya, simak sampai selesai. Di akhir videonya saya akan tampilkan dasar hukum kearsipan apa saja yang dibutuhkan dalam pengelolaan arsip dinamis. Nah, ini untuk penciptaan. Kemudian pembicaraan pengelolaan arsip dinamis tentu tidak hanya penciptaan, karena pengelolaan arsip dinamis itu meliputi 3 hal. Pertama, penciptaan, kedua, penggunaan dan pemeliharaan, yang ketiga adalah penyusutan. Itulah ruang lingkup yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan. Penciptaan yang baik dan benar
menurut Undang-Undang 43 itu bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip seperti apa adanya yang memenuhi unsur autentik, utuh, dan terpercaya. Nah, bagaimana bisa memenuhi kriteria autentik, utuh, dan terpercaya itu adalah jika arsipnya memenuhi konten, konteks, dan struktur. Konten itu artinya isinya sesuai dengan topik pembicaraannya. Misalnya kita sedang berbicara tentang pembangunan jalan nasional 3 misalnya. Berarti konten arsip itu akan berbicara mengenai pembangunan jalan nasional 3. Sementara konteks misalnya ketika kita ada pembelian sepeda, itu pastikan bahwa pembelian sepedanya misalnya berhubungan dengan uji kelayakan pembangunan jalan nasional 3. Jadi masih dalam konteks pembangunan jalan nasional 3. Jadi konteksnya masih sama. Sedangkan struktur harus dipastikan bahwa struktur naskah dinasnya sesuai dengan tata naskah di sini. Gitu ya. Jadi struktur itu berbicara mengenai bagaimana format sebuah naskah dinas itu disusun berdasarkan tata naskah dinas. Nah, kemudian setelah penciptaan selesai kita bahas, jadi kita sudah dapat poinnya bahwa penciptaan arsip yang benar akan menciptakan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya yang memenuhi komponen konten, konteks, dan struktur. Baik, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu penggunaan dan pemeliharaan. Saya hapus dulu sebentar. Kita lanjutkan pada bagian penggunaan dan pemeliharaan. Jadi, dalam penggunaan dan pemeliharaan banyak diatur mengenai bagaimana penggunaan atau aksesnya. Yang pertama adalah arsip itu diberikan kepada orang yang berhak, bukan kepada orang yang membutuhkan. Itu poin penting dari penggunaan dan pemeliharaan. Nah, untuk menyediakan akses, maka pencipta arsip diwajibkan untuk membuat daftar arsip. Nah, daftar arsip ini kemudian diminta untuk dibagi menjadi dua jenis. Yang satu adalah arsip umum, yang kedua adalah arsip terjaga. Pertanyaannya, apa saja sih arsip terjaga itu? Arsip terjaga itu disebutkan dalam undang-undang, meliputi ada arsip mengenai kependudukan, ini, arsip mengenai kewilayahan, arsip mengenai kepulauan, batas-batas negara, perjanjian internasional, ada kontrak karya, dan ada urusan strategis lainnya. Pengaturan mengenai arsip terjaga kemudian, undang-undang memerintahkan pencipta arsip harus membuat daftarnya maksimal 1 tahun setelah kegiatannya dilaksanakan. Jadi, setelah kegiatannya selesai, maka kemudian arsip-arsip itu harus dibuatkan daftarnya dan dilaporkan pada arsip nasional. Sudah? Jadi setahun setelah kegiatan harus dibuat daftar, daftarnya dilaporkan ke arsip nasional. Yang kedua poinnya, pengaturannya adalah setahun setelah pelaporan, maka salinan autentiknya harus diserahkan pada arsip nasional. Selanjutnya adalah pengaturan akses atau penutupan akses. Penutupan akses bisa dilakukan apabila yang pertama adalah mengganggu proses penegakan hukum. Yang kedua berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, yang ketiga berhubungan dengan pertahanan dan keamanan, yang keempat adalah berhubungan dengan ketahanan ekonomi nasional, yang kelima berhubungan dengan politik luar negeri, yang keenam mengungkap akta otentik pribadi, yang ketujuh jika berhubungan dengan kerahasiaan pribadi, dan yang kedelapan adalah surat-surat atau memorandum yang sifatnya harus dirahasiakan. Ini sudah umum, tapi intinya adalah yang 8 poin ini intinya adalah intinya adalah boleh ditutup aksesnya jika berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan 8 hal tadi. Jadi pencipta arsip untuk urusan akses ini harus menyediakan standar layanan minimal
dalam pelayanannya. Jadi harus ada standar pelayanan minimal. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai bagaimana daftar dibuat dan seterusnya akan diatur pada peraturan turunannya. Nah, tentu kita tidak bisa bahas detail, nanti kalau detail kita akan bahas secara khusus di peraturan turunannya di lain kesempatan. Itu penggunaan dan pemeliharaan. Kita akan masuk pada bagian ketiga, yaitu penyusutan. Saya hapus lagi. Baik, kita masuk ke dua bagian terakhir. Yang pertama adalah penyusutan. Jadi ini biasanya pertanyaan kalau teman-teman sedang menghadapi tes, pembahasan atau pertanyaan mengenai penyusutan itu sering kali ditanyakan. Penyusutan pada intinya terdiri dari 3 kegiatan, yaitu yang pertama adalah kegiatan pemindahan arsip inaktif, maksudnya dari unit pengolah ke unit kearsipan. Ya, pembahasan mengenai unit pengolah dan unit kearsipan juga sudah saya bahas di bab pertama. Jadi kalau teman-teman belum lihat silahkan dilihat. Yang kedua adalah pemusnahan. Pemusnahan arsip itu dilakukan terhadap arsip-arsip yang kriterianya ada 4. Yang pertama adalah arsipnya tidak memiliki nilai guna. 1. Itu kriteria arsip yang bisa dimusnahkan. Yang kedua adalah habis retensinya sesuai CRA, retensinya habis dan berketerangan musnah. Yang ketiga adalah, ini tolong perhatikan baik-baik karena kalau terutama bagi teman-teman yang sedang menghadapi tes, karena ini sering keluar. Yang ketiga adalah tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang. Yang keempat adalah tidak dalam proses penyelesaian sebuah perkara. Jadi ketika empat kriteria ini terpenuhi, maka arsipnya bisa diusulkan musnah. Nah, pemusnahan arsip ini tentu ada prosedurnya. Nah, bagaimana cara prosedur pemusnahan juga saya sudah bahas di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan klik link yang di atas ini tentang prosedur pemusnahan arsip. Itu untuk pemusnahan. Selanjutnya adalah penyerahan arsip. Penyerahan arsip dilakukan secara berjenjang sesuai skalanya. Kemarin juga saya sudah bahas di SKB yang terakhir tentang penyerahan arsip statis secara berjenjang. Itu masuk ke dalam soal jebakan kalau tidak salah, di SKB yang kedua. Silahkan ditonton. Yang diserahkan adalah arsip statis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan secara berjenjang. Oke, jadi arsip yang diserahkan adalah arsip yang kriterianya pertama, dia mempunyai nilai kesejarahan. Yang kedua adalah habis retensinya, masa jangka simpannya habis, tetapi mempunyai keterangan permanen atau dipermanenkan. Jadi ini dan ini. Kalau yang musnah retensinya habis tapi berketerangan musnah, kalau yang harus diserahkan ke lembaga kearsipan menjadi arsip statis adalah arsip yang habis retensinya tapi berketerangan permanen. Oke, clear ya? Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu arsip vital. Seperti saya juga sudah bahas di bab 2, arsip dalam pengelolaan arsip dinamis itu ada aktif, inaktif, dan arsip vital. Oke, kita masuk ke arsip vital. Ketentuan undang-undang mengatur bahwa pencipta arsip itu diwajibkan untuk menyusun atau membuat program arsip vital. Program arsip vital dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua pelindungan dan pengamanan, dan yang ketiga adalah penyelamatan dan pemulihan. Ketentuan mengenai program arsip vital akan diatur dengan perka. Jadi saya kira itu pembahasan di bab keempat pada rubrik belagu ini. Terima kasih sudah menonton, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.